Jumpa lagi di TV TV. Nah, kali ini kita membahas sebuah pertanyaan yang banyak dilontarkan ke kami dalam beberapa minggu terakhir, ya, terutama dalam kondisi work from home dan ada kondisi di mana anak-anak harus bersekolah dari rumah, gitu ya, e-learning gitu di rumah. Pertanyaannya adalah, tolong carikan laptop-laptop 4 jutaan atau bahkan yang lebih murah dari 4 juta. Itu yang seperti apa aja yang layak. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memilihkan, mencari-carilah pilihan yang pas banget, terutama yang buat anak-anak ya di rumah ya. Nah, oke, kalau kalian bingung kenapa di sini ada Vivo V19, itu bukan karena ini adalah sebuah laptop ya, tapi karena V19 ini yang kita gunakan untuk merekam total seluruh video kali ini. Oke, memilih laptop yang terjangkau, terutama untuk penggunaan anak-anak gitu ya, misalnya ya. Ini ada beberapa syarat yang perlu kita pertimbangkan dulu dari awal. Ada beberapa yang memang kita rasa penting sekali. Contohnya adalah storage atau sarana penyimpanan. Kita sama sekali tidak menyarankan penggunaan hard disk. Kenapa tidak pakai hard disk? Karena hard disk ini rentan sekali guncangan. Kalau ini dipakai sama anak-anak yang mungkin akan, wah ya diangkat, ayo pindah, sambil apalagi sambil dinyalakan gitu ya, nyalain terus dia bawa jalan-jalan gitu ya. Itu kurang sehat buat hard disknya. Nanti malah cepat jebol jadinya ya. Oke, laptop 4,5 juta atau kurang ini yang banyak dicari sekarang ya. Kenapa laptop? Karena ya pada saat dipakai buat kerja, ya handphone tidak senyaman kalau kita pakai laptop. Tapi memang mungkin banyak keluarga yang belum punya laptop atau kurang laptopnya ya. Bapak ibunya sudah pakai, kerja di rumah juga, anak-anaknya nggak kebagian ya. Biasanya bisa gantian, sekarang nggak bisa karena di rumah semua ya. Kondisi seperti ini membuat kita mulai berpikir, membuat banyak yang nanya ke kami, gimana cara dapetin laptop yang cukup terjangkau tapi cukup mumpuni juga tentunya di situ ya. Oke, kita bikin syarat-syarat dulu ya di awal kenapa kita pilih laptop ini. Yang pertama adalah storage-nya atau sarana penyimpanannya bukan hard disk. Ya, bukan hard disk. Kita akan milih SSD atau eMMC pun nggak masalah, tapi bukan hard disk. Kenapa? Kalau hard disk itu lebih rentan terhadap guncangan. Kalau diangkat-angkat, dibawa-bawa, terutama kalau yang dipakai adalah anak, nanti dalam kondisi hidup itu laptop dibawa, digeser segala macam, ini lebih rentan. Tentunya kita mau laptop yang lebih tahan lama, paling tidak dari satu sisi kita bisa pilih dulu hard disknya jangan dipakai, yang kita pakai adalah SSD, jadi kita pilih yang SSD aja gitu ya. Kalau kalian punya kemampuan untuk mengganti sendiri dari hard disk ke SSD, silahkan pilih. Tapi kita akan pilihkan yang sudah dari bawaannya pakai SSD atau eMMC, jadi aman dari guncangan. Lalu kemudian dari sisi prosesornya, kita tentunya harus pilih-pilih prosesor juga di sini. Ya, kita akan skip sementara untuk seri A4 dan A9 dan kita pilih di Celeron yang base-nya core atau prosesor yang 4 core beneran di situ karena performanya lebih mumpuni untuk di kelas harga yang ini ya. Tentunya kan kita nggak mau juga pada saat lagi dipakai itu nyendet-nyendet banget ya. Kemudian kita juga memilihkan laptop baru tentunya. Kita nggak milih laptop second karena laptop second punya banyak masalah yang mungkin bisa terjadi ya. Bisa jadi hard disknya sudah umurnya terlalu tua atau baterainya juga sudah terlalu tua, baterai umurnya nggak akan lebih dari 1-2 tahun, itu sudah pasti akan turun kemampuannya, mulai turun ya. Lalu masalah pendinginan di cooling sistemnya, apakah termapes masih biasa atau enggak, kemungkinan bodinya ada microfracture segala macam, itu banyak sekali kemungkinan terjadi, jadi kita juga tidak bisa menawarkan itu. Kalau kalian memilih untuk yang seperti itu silahkan, tapi ya ditanggung sendiri ya. Kalau dari kami akan menyuguhkan yang baru 100% grass aja. Dan tentunya laptop yang kita pilihkan itu laptop resmi ya. Laptop yang emang resmi diimpor ke Indonesia oleh produsennya atau bahkan ada yang diproduksi di Indonesia. Jadi kita tidak menawarkan laptop-laptop yang tidak resmi masuk ke Indonesia ya, karena ya tentunya garansi itu penting kan. Oke, kita mulai dulu dari yang sudah pernah kita review juga di sini ya. Itu adalah Lenovo V130. Ini harganya di kisaran 4,2 juta dan ada kadang-kadang ketemukan di bawah 4 juta. Ini agak hati-hati karena konfigurasinya ada banyak ya.
Yang kita maksud adalah yang menggunakan Intel Celeron 3867U. Ini adalah prosesor 2 core, 2 thread dengan basis core ya. Jadi ini kencang. RAM-nya 4 GB, masih bisa ditambah lagi, bahkan bisa ditambah RAM doang tambah lagi, jadi 4 plus 4 bisa jadi 8. Lalu ada masih ada lagi storage itu 256 GB di situ, bahkan masih bisa ditambah lagi pakai hard disk juga. Ini laptop yang kita suka banget karena upgrade-nya tuh mudah sekali, banyak banget pilihan untuk upgrade-nya. Sistem grafisnya emang masih pakai Intel biasa aja, tapi memang karena ini base-nya core, berarti bahkan kalau mau muter video 4K 60 itu masih bisa di sini. Ini cukup kenceng ya. Layarnya 14 inci, 1366x768, tipe layarnya emang TN, bukan layar IPS. Tapi layar TN di sini juga kadang-kadang ada fungsinya, di mana kalau kita misalnya menggunakan untuk ini bekerja di luar, ketemu sama orang lain, itu nggak gampang diintip jadinya. Karena hanya yang tegak kursi kita tuh yang benar-benar jelas, yang dari samping-samping nggak gitu jelas. Ada fungsinya juga memang ya. Lalu ada fitur-fitur spesial kayak keyboard anti-spill di situ, dan kameranya ada penutupnya juga. Jadi ini memang sebuah laptop yang sangat menarik sekali, terutama suaranya juga kencang banget. Ingat kalau pilih ini yang pakai SSD dan yang pakai Intel Celeron 3867U. Nah, kemudian dari Lenovo juga, tapi ini kalau tadi itu sebetulnya Lenovo untuk bisnis ya. Nah, dari Lenovo juga masih dari sesi IdeaPad atau consumer side-nya, itu ada IdeaPad S145. Ini ada banyak banget variannya ya. Ada banyak banget variannya. Ada beberapa varian yang sangat menarik sekali di sini. Contohnya yang pakai Intel Celeron N4100. Ya, ini walaupun bukan Celeron berbasis core yang kencang itu, tapi dia sudah 4 core ya. Lumayan, dan harganya di bawah 4 juta. Ini udah harga 3 jutaan situ ya. Kemudian ada lagi yang opsinya adalah Celeron 4205U. Ini pernah kita tes juga, 2 core, 2 thread, base-nya core. Celeron base-nya core ini lumayan kencang ya. Dan harganya kisaran sekitar 4,2 juta, tergantung di mana kalian beli. Kemungkinan ini bahkan ada kita lihat yang bisa sampai di bawah 4 juta. Ya tergantung siapa yang lagi mau ngobrol tentunya ya. Dan yang varian yang menarik sekali di sini adalah yang menggunakan Intel Pentium Gold 5405U. Ini juga menarik, jadi cari yang 5405U. Ini 2 core, 4 thread. Core-nya base Pentium Whiskey Lake. Terjemahannya adalah, pada dasarnya ini sebetulnya adalah sebuah Core i3. Tapi kalau Core i3 baru itu bisa ada turbonya, ini nggak ada turbonya ya. Jadi ini udah kencang, udah enak banget. Harganya memang agak tinggi di 4,599. Tapi kalian harus pintar-pintar nyari, harusnya ada yang harganya lebih miring dari sini ya. Untuk konfigurasi semuanya pakai RAM 4 GB, yang akan lebih baik lagi kalau di-upgrade lagi, tambah lagi 4 GB. Tapi berhubung ini semuanya pakai SSD 256 ya. Ya kita akan merasa bahwa ini sudah cukup nyaman sebetulnya, walaupun RAM-nya 4 GB. Untuk layar, semuanya menggunakan layar 14 inci 1366x768 dengan panel TN yang sudah kita bahas tadi. Ada kelebihan dan ada kelemahannya juga, tapi ya untuk harga segini kita nggak banyak protes lah ya. Secara personal, saya akan pilih yang pakai Pentium Gold 5405U karena itu kencang prosesornya. Lalu beralih ke produsen lain, itu HP ya. Ya, HP punya yang murah juga, ada yang miring juga harganya. HP 14S di harga kisaran kurang lebih 4.299.000. Ini pakai Intel Celeron 4205U. Ya, ini Celeron core base juga, lagi-lagi yang GPU-nya udah lumayan kencang, VGA-nya lumayan kencang ya. RAM-nya 4 GB. Ada dual slot untuk RAM-nya, jadi kalian bisa upgrade lagi jadi 8 GB, bahkan bisa jadi dual channel, jadi kencang juga di situ ya. Dengan SSD besar 512 GB. Ya, ini kelebihannya di SSD-nya udah langsung gede di sini ya. Layarnya adalah layar 14 inci, tapi panelnya adalah panel SVA. Iya, ini lebih bagus daripada TN. Jadi panelnya menyenangkan sekali untuk dilihat. Memang untuk WiFi tidak sehebat yang ditawarkan oleh Lenovo tadi ya. Yang tadi bisa sampai 5 GHz WiFi-nya. Yang ini WiFi 2,4. Tapi itu sudah lebih dari cukup sebenarnya ya. Kemudian lagi, dia punya backlit di keyboardnya. Bener, ada backlit di keyboard itu nyala-nyala bisa gitu ya. Dan daya tahan baterainya juga cukup oke di 8 jam. Dari sisi penampilan juga yang satu ini penampilannya kece banget, memang keren. Ya kalian bisa pilih-pilih. Tadi ada yang prosesornya kencang, ada yang penampilan lebih kencang, SSD lebih gede. Kurang lebih semua ada ininya ya, ada kelebihan dan ada kekurangannya.
Nah, untuk opsi terakhir yang kita juga sudah pernah tes kemarin, kita akan membuat sebuah pengecualian untuk yang satu ini. Prosesornya memang bukan prosesor yang hebat-hebat amat. Ini adalah Intel Atom X5 Z8350 dengan 4 core. Ya, nggak kencang-kencang amat prosesor yang satu ini, tapi sudah lumayan. Setidaknya dia sudah 4 core. RAM-nya 4 GB single channel dengan storage primernya di 64 GB eMMC. Beberapa versi sudah ditambahkan lagi dengan 64 GB micro SD, ya. Tapi sebetulnya kalau saya akan prefer untuk pilih varian yang tidak ditambah dengan 64 GB micro SD. Jadi kita bisa beli sendiri micro SD-nya karena slotnya masih terbuka jadi di situ ya. Nah, ini adalah Axio MyBook 11 Lite yang harganya resminya aja di 2.299.000 dan kita sudah beberapa kali lihat bahwa dia di sale di sekitar 1.999.000. Murah banget. Murah banget. Dan ini adalah opsi yang menarik untuk layar kecil 11,6 inci doang, layarnya kecil banget memang. Ini compact buat anak-anak, ini menarik sekali. Udah harganya murah, layarnya bagus lagi situ ya. Dan ini adalah panel IPS. Cukup kaget saya melihat bahwa kakak-kakaknya yang lain yang tadi harganya 4 juta, 3, sekian juta itu pakai layar TN atau SPI, sementara ini udah pakai layar IPS yang bagus banget. Saya agak bingung kenapa justru di versi yang murah banget ini Axio bisa menyediakan layar yang bagus ya. Ringan sudah jelas ya. Mungkin memang charging time-nya nggak gitu bagus, tapi sudah cukup oke. Dan yang menarik lagi adalah bahkan baterainya itu bisa bertahan sekitar 11 jam. Awet banget, walaupun memang pengisiannya agak lama ya, di kisaran 3-4 jam, tapi baterainya awet di 11 jam. Memang penggunaan eMMC di sini bukan tidak membuat dia jadi super kenceng, tapi setidaknya dia tahan bantingan ya. Dan ya memang storage-nya nggak gede-gede banget, kita hanya bisa upgrade dengan micro SD doang, tapi ya sudah cukup lah ya untuk penggunaan sehari-hari yang tidak terlalu berat. Toh harganya memang di kisaran 2 juta. Murah banget memang ini. Ya, di paruh awal 2020 ini kita melihat bahwa laptop-laptop ini yang layak untuk diincar kalau kalian memang mencari laptop dengan harga yang terjangkau banget gitu ya. Kita sudah sortirkan, kita sudah pilihkan, kita tidak menutup kemungkinan bahwa nanti bisa ada brand-brand lain yang ada penawaran yang menarik lagi, ngeluarin SKU atau tipe-tipe yang menarik lagi. Tapi untuk sekarang, ini yang layak untuk diperhatikan. Ingat acuan-acuan yang kita taruh di awal tadi supaya nggak kecemplung dapat yang terlalu lambat dipakainya gitu ya, atau yang garansinya nggak jelas gitu ya. Diperhatikan bahwa garansi walaupun ini murah, garansi tetap penting banget karena biar bagaimanapun uang yang kalian keluarkan itu adalah sebuah investasi. Jadi mau punya laptop itu sebetulnya sudah nggak mahal dan opsi-opsinya itu banyak banget yang menarik. Kecil ada, ringan bahkan ada. Mau yang kenceng ada juga, yang lumayan kenceng ada juga di situ ya. Mau yang cakep banget kayak yang satu ini juga ada. Ya, pilihan kembali ke tangan kalian, ke tangan Anda. Kalian bisa lihat review-reviewnya, nanti linknya kita taruh di bawah. Sebagian dari reviewnya kita pernah lakukan review untuk laptop-laptop ini. Bisa cek reviewnya lagi, udah ada videonya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memilih laptop yang sangat murah. Saya dari Irfan, Jaga TV TV.